Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Flora Dwi Jayanti dari Prodi Manajemen B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Ekonomi Syariah. Yang pertama, di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang teori perilaku konsumen. Alasan para konsumen untuk membeli lebih banyak barang atau jasa pada harga yang lebih rendah dan menguranginya pada saat harga tinggi. Bagaimana seorang konsumen menentukan jumlah dan komposisi dari barang yang akan dibeli dari pendapatan yang diperolehnya. Nah, selanjutnya di sini tentang pendekatan teori perilaku. Yang pertama ada pendekatan kardinal atau margin, dan yang kedua ada pendekatan ordinal atau analisis kurva inference. Nah, kita akan membahas tentang utilitas-utility dulu ya. Nah, yang pertama menunjukkan kepuasan relatif yang diperoleh seseorang konsumen dari penggunaan berbagai komoditas. Yang kedua, kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsikan barang atau jasa. Yang ketiga, kepuasan yang muncul dari konsumsi. Ini merupakan kemampuan memuaskan keinginan atas barang atau jasa dari suatu aktivitas. Nah, selanjutnya ada pendekatan kardinal. Asumsi yang berlaku yaitu manfaat atau kenikmatan yang diperoleh konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif. Artinya, kepuasan konsumsi dapat diukur dengan satuan. Kalau kepuasan itu semakin tinggi, maka makin tinggilah utility-nya atau nilai gunanya. Yang ketiga, konsumen bersifat rasional sehingga perilakunya dapat dipahami secara logis. Nah, yang terakhir, konsumen bertujuan untuk memaksimumkan utilitasnya. Selanjutnya ada law of diminishing utility. Yang pertama, ketika jumlah suatu barang yang dikonsumsi meningkat, utilitas marginal dari barang tersebut cenderung semakin berkurang. Marginal utility money constant dan marginal utility barang konsumsi menurun. Hal ini menganut hukum Gaussian law of diminishing utility, yaitu semakin banyak satuan barang yang dikonsumsi, maka semakin kecil tambahan atau marginal kepuasan yang diperoleh konsumen atau bahkan nol atau negatif. Nah, selanjutnya ada total utility. Di sini kita akan menjelaskan tentang kurva nilai guna total bermula dari titik 0 yang menunjukkan tidak ada konsumsi barang X, selanjutnya akan naik sering dengan bertambahnya jumlah konsumsi, dan pada akhirnya akan turun apabila konsumsi melebihi 8. Selanjutnya, produksi teori. Pengertian produksi, proses mengubah input menjadi output. Produksi meliputi semua kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai atau guna suatu barang atau jasa. Total produksi sama dengan keseluruhan barang yang dihasilkan oleh sejumlah input. Produksi marginal sama dengan tambahan produksi setiap menambah satu unit input. Nah, selanjutnya di sini ada terminologi penting dalam teori produksi. Yang pertama, fungsi produksi. Yang kedua, biaya produksi minimum. Yang ketiga, jangka waktu analisis. Dan yang terakhir keempat, perusahaan dan industri. Nah, selanjutnya ada fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan hubungan antara faktor-faktor produksi atau input dan tingkat produksi yang diciptakan atau output. Q sama dengan F, K, L, R, dan T. Q sama dengan output, K sama dengan modal, L sama dengan tenaga kerja, R kekayaan alam, dan T sama dengan teknologi. Nah, selanjutnya jangka waktu produksi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, jangka pendek atau short run, yaitu jangka waktu ketika input variabel dapat disesuaikan namun input tetap tidak dapat berubah. Dan yang kedua, jangka panjang long run.
merupakan suatu waktu di mana seluruh input variabel maupun tetap yang digunakan perusahaan dapat diubah. Nah, selanjutnya ada teori produksi dengan satu faktor produksi variabel atau analisis jangka pendek. Yang pertama, pada umumnya faktor produksi yang dianggap variabel adalah tenaga kerja. Yang kedua, modal, tanah, dan teknologi dianggap tetap atau konstan. Selanjutnya ada beberapa pengertian penting dalam teori produksi. Yang pertama, produk total atau total produk, yaitu keseluruhan output yang dihasilkan dari hasil penggunaan sejumlah faktor produksi tertentu. Yang kedua, produk rata-rata atau average produk, yaitu produksi yang dihasilkan oleh satu orang tenaga kerja atau input variabel AP sama dengan TP atau L. Dan yang ketiga, produk marginal atau marginal produk, yaitu tambahan produk yang diakibatkan oleh bertambahnya seorang tenaga kerja dan sebaliknya. Selanjutnya ada klasifikasi biaya. Yang pertama, biaya langsung atau direct cost atau sama dengan prime cost. Yang kedua ada biaya tak langsung atau indirect cost atau overhead cost. Dan biaya overhead tetap fixed overhead cost dan biaya overhead variabel sama atau disebut variable overhead cost. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.